Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya aturkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberkahi dalam segala upaya dan aktivitas. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpah kehariban baginda alam Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Salam sehat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Didin Setiawan, kemudian narasumber kita Bapak Nurdin, kemudian Ibu Haja Nuraidah. Mari kita sama-sama buka acara podcast pengawas madrasah yang ketiga di kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 1 September 2021, dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami mohon kepada Bapak Didin Setiawan untuk memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Pada Pak Didin Setiawan dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasulullah bil huda wa bil haq yudhiru ala dini kullihi wa musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan madrasah, juga yang saya banggakan para narasumber yang telah hadir di ruangan ini. Alhamdulillah pada sore Rabu ini, ya ini untuk yang edisi ketiga, kita akan coba berbincang-bincang ya dengan dua narasumber yang telah hadir di ruangan ini, yang tadi oleh host Pak Lukman sudah disampaikan, yaitu pertama Pak Nurdin, SAGMM. Beliau adalah pengawas MTS dari kantor Kemenag Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, jadi cukup jauh kalau dari sini Pak Jawa. Yang kedua Ibu Dr. Haji Nuraidah Irfan, MPD. Beliau adalah Kepala MTSN 2 Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, tema sentra pada pagi ini adalah bagaimana pendidikan tetap berjalan di masa pandemi. Dan mungkin prestasi juga akan terukir kalau kita memang betul-betul bisa memperjuangkannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari acara podcast kali ini, yakni profesional dalam diseminasi, cakap dalam strategi, merupakan salah satu acara yang akan kita coba gali selama satu jam ke depan ya. Untuk mudah-mudahan kita akan coba menggali informasi yang akan kita jadikan sebagai inspirasi. Kepada Pak Nurdin, monggo dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan juga menceritakan, mempresentasikan apa yang terjadi atau bagaimana ini MTS 2 itu bisa berkiprah di dunia pendidikan selama pandemi ini. Kepada Pak Nurdin, kami persilakan Pak, monggo Pak. Ya, makasih Mas Didin Setiawan atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendis Kementerian Agama RI, yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah, yang terhormat Bapak Kasubdin Bina GTK MI MTS, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, seluruh teman-teman pengawas di seluruh Nusantara, yang terkhusus buat Bapak Lukman Hakim selaku host, kemudian Mas Didin selaku Ketua Panitia,
serta teman-teman sekalian yang sama berbahagia yang saya tidak sempat menyebut namanya satu persatu. Lebih terkhusus saya hormati Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Jeneponto juga ikut bergabung di sore hari ini. Selamat datang Ibu, Assalamualaikum. Ada juga Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dari Kabupaten Pindrang. Alhamdulillah juga ada. Terkhusus buat Ibu Dr. Haja Nuraida Irfan selaku pimpinan di Madrasah Negeri 2 Kabupaten Jeneponto. Dan saya lihat di sini banyak teman-teman kepala madrasah, baik itu swasta dan negeri, dan juga teman-teman guru. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi inayah kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengikuti podcast bersama pengawas dan teman-teman guru terkait bagaimana madrasah menghadapi proses pembelajaran di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya saya ingin bercerita secara biasa aja. Ada tayangan slide kami di sini, tapi sebentar kami tayangkan. Ini sebenarnya saya tayangkan aja ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Gimana nih? Di share, ya, di preview Pak, di preview aja. Ya, udah. Tunggu dulu Bang. Aduh, kenapa lari ke sini nih? Kenapa? Ini dia. Di close. Gimana nih ngilanginnya di atas ini loh Bang? Klik aja itu Pak yang ada slideshow-nya aja di bawah. Yang ada slideshow di samping 65% itu. Di bawah Pak, di bar bawah ya. Ya, di toolbar bawah. Ya, sebelahnya ada sebelah kiri. Ya, sebelahnya itu ya. Siap. Ya, yang ini Bang. Nah, itu Pak. Iya. Diklik aja. Iya. Ya, silakan. Saya kembali dulu di yang pertama ini. Ke slide awal aja. Nah, disimpan di sini. Iya. Di slide 1, kemudian slide show ya. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini waktu kami rapat sosialisasi di MTSDM bersama Ibu Dokter, dan waktu itu ada Ketua Pokjawas yang hadir bersama dengan teman-teman guru. Nah, ini saya tayangannya sederhana Pak, tapi yang penting ada apa yang menjadi dasar dan latar belakang daripada sebelum pandemi ya Pak ya ini ya, sebelum ya. Yang tadi ini sudah awal pandemi. Ya, jadi belum 2020 ya. 2020. Belum terlalu ketat. Ya, jadi ya, saya betul. tayangkan slide ini. Ya, betul. Kalau Pulau Jawa belum kan, luar Jawa ya. kan. Ya, belum terlalu ketat Bang. Jadi di sini kami menulis sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 itu Indonesia itu berada pada masa pandemi Covid, sehingga dinyatakan 94% itu sekolah atau madrasah itu masuk dalam zona merah. Nah, hanya 6% sekolah yang berada dalam zona hijau, dan mungkin salah satu di antaranya itu adalah daerah kami. Iya, betul. Iya. Nah, sehingga kami dari teman-teman pengawas juga sebenarnya bingung. Jadi di samping guru-guru yang bingung, kami juga bingung dari teman-teman pengawas. Jadi mohon maaf, jauh sebelum PJJ ini disampaikan oleh Mas Menteri kemarin, kita sebenarnya
Jeneponto itu sudah praktek PJJ. Jadi awal Maret kalau saya tidak salah itu pandemik, di bulan Juli itu berdasarkan hasil rapat dengan teman-teman pengawas mengambil suatu sikap, kita pengawas harus mengambil suatu sikap, melakukan rapat internal bersama dengan seluruh pengawas, sehingga kita sepakat bahwasanya kita harus ke madrasah mensosialisasikan tentang bagaimana proses pembelajaran itu tetap berlangsung tanpa harus ada target kurikulum, karena itu pada waktu itu. Jadi terus ada teman guru bertanya, terus materinya apa Pak? Saya bilang materinya adalah COVID-19. Paling tidak peserta didik harus memahami apa itu COVID, apa bahayanya itu COVID, terus gimana cara menghindarinya supaya kita tidak terjangkit dengan virus itu. Itu dulu. Nah, pembelajaran itu dulu. Lakukan beberapa bulan. Nah, setelah itu kita tunggu surat edaran, sudah muncul surat edaran tentang bagaimana ada istilah WFH, ya, ada istilah WFO. Nah, di situ lagi kami bersama dengan teman-teman ini mensiasati seperti apa. Kembali saya pertegas bahwa tidak pernah ada aturan yang mengatakan pada saat masa pandemi semua libur, tidak ada. Guru harus tetap datang ke madrasah. Siswa silakan tinggal di rumah. Nah, sekarang kalau kemarin saya menyampaikan tidak ada target kurikulum, sekarang harus ada. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Ini lagi yang bikin bingung ini, Bang. Ya. Proses pembelajarannya ini memakai aplikasi, sementara teman-teman guru banyak yang belum paham tentang aplikasi. Nah, terkhusus untuk MTS 2 ini saya support saja gimana caranya memberdayakan IT yang ada sekarang kan banyak. Kita bisa belajar otodidak. Ya, ini sebentar mungkin akan ditayangkan hasil daripada model pembelajaran, nanti Ibu Kepala Madrasah yang akan menayangkan itu. Nah, pada waktu itu kita genjot tidak ada aturan, pokoknya harus terjadi pembelajaran, harus terjadi proses pembelajaran. Ternyata setelah kami survei di lapangan, yang jadi kendala ini kan tidak semua siswa punya HP Android. Tidak semua siswa itu berada dalam jaringan internet, akses internetnya bagus. Ini jadi kendala lagi. Jadi saya mengatakan sama teman-teman guru lewat kepala madrasah, tolong dikontrol, harus ada kegiatan setiap harinya. Ya, karena kenapa saya tekankan di sini? Karena yang dibayarkan nanti tunjangannya itu adalah sertifikasi. Nah, sementara dalam undang-undang sertifikasi dan dosen itu sebenarnya kurang dari 24 jam itu tidak boleh dibayarkan sertifikasinya pada bulan itu. Sehingga kita siasati, guru harus tetap masuk di madrasah. Kalaupun setelah di madrasah ada yang mau melakukan pembelajaran daring, silakan manfaatkan itu fasilitas yang ada di madrasah. Nah, teman-teman guru gimana caranya ada yang pembelajaran luring, silakan kunjungi rumahnya siswa. Jadi awalnya itu kita mendeteksi dulu siapa di antara siswa yang punya HP Android yang bisa jadikan akses untuk pembelajaran daring, dan kemudian mendeteksi siswa yang tidak punya akses sama sekali, termasuk HP-nya apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga dua konsep inilah yang dilakukan oleh teman-teman guru supaya proses pembelajaran itu tetap berlangsung sesuai dengan tuntutan undang-undang, ada kesamaan hak dalam menerima pendidikan itu. Di situ dasarnya kami bersama dengan teman-teman pengawas, bersama kepala madrasah melakukan itu. Nah, itu. Nah, saya kira dasar-dasar inilah yang menjadi pemikiran kami bersama dengan teman-teman
melakukan suatu aksi yang sifatnya bukan juga ini, tapi bagaimanalah pengawas itu tetap berkreasi kreatif, tentunya harus ditunjang dengan kebijakan-kebijakan eh, yang harus kita bawa bersama, kita jaga, kita kawal ke madrasah. Karena kalau hanya pengawas saja yang melakukan terobosan-terobosan ini, sementara pihak penentu kebijakan kurang mendukung, kurang seret juga. Karena kenapa? Kita khawatir juga jangan sampai kita diklaim ini pengawas buat aturan sendiri. Padahal kita jalan ini ada regulasi yang kita di belakang kita yang mengawal kita juga itu. Jadi semua teman-teman guru melakukan WFH dan WFO. Tetap apapun kegiatannya pada setiap hari itu dilakukan, dicatat dalam satu format laporan kerja harian. Nanti setiap bulannya itu dilaporkan menjadi laporan bulanan guru. Walaupun ia berada di rumah atau di madrasah, dia ada catatan itu yang kita periksa. Kayak jurnal. Jadi kayak jurnal, Bang. Betul, kayak jurnal, tapi harus bernarasi. Jurnal itu hanya sebagai lampiran bukti fisik dari laporan. Jadi ceritanya gurunya ini bercerita apa yang menjadi lampiran-lampiran itu dikemas dalam satu bentuk laporan. Kemudian di sini tujuan sasaran kepengawasan kan pastikan kinerja teman-teman guru, kinerja teman-teman kepala madrasah, walaupun masa pandemik tetap aktivitas kita jalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah itu, jadi itu tadi dasarnya. Begitu kenapa teman-teman mau melakukan daring, silahkan datang aja ke sekolah. Itu juga mempengaruhi kinerja karena kedisiplinan. Tetapi itu yang terjadi di madrasah ini saya bicara fakta saja, hanya kurang lebih 75% yang terjadi, Pak. Masih ada 25% yang tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memfoto materi dan pertanyaannya lalu dia kirim lewat WhatsApp. Tidak ada pembelajaran berulang. Nah, pada dasarnya harus ada pembelajaran berulang. Inilah yang dilakukan di MTSN 2. Berbagai macam teman-teman guru itu memakai aplikasi, ada yang pakai Camtasia, Bandicam, Classroom, Google Meet, dan seterusnya itu mereka melakukan supaya interaksi tetap jalan walaupun masa pandemik. Nah, ini sekedar informasi sedikit, Abang, saya menyampaikan di sini. Kemarin saya ke madrasahnya Ibu Dr. Eda, saya melihat lagi sibuk. Tapi saya tetap menyampaikan, tolong Ibu di mana video-video yang kemarin yang di YouTube itu dikumpulin, nanti kita berikan atau kita presentasikan nanti. Supaya jadi gambaran seperti apa madrasahnya kita. Madrasah kami, Pak, berjarak dari kota ke gunung itu kurang lebih 15 km. Ya, tapi saya super kepada kepala madrasahnya, walaupun di pojok gunung sana, tapi dia tetap optimis untuk memajukan madrasahnya. Buktinya kemarin, ini ada rotasi, tapi nanti Ibu sendiri yang menceritakan ini. Sebenarnya Ibu dokter ini juga baru 1 bulan di madrasah MTSN 2, Pak. Iya. Tapi saya melihat ada sisi positifnya, Pak. Karena baru 1 bulan, ternyata siswa berhasil juga mengirimkan video proses pembuatan robotnya itu dalam lomba robotik nasional. Alhamdulillah kemarin diterima. Semoga kami bisa sampai ke nasional dan bisa jadi juara 1. Amin. Ya. Karena sekedar informasi, sebelum Ibu dokter ini pindah ke madrasah MTSN 2, dia dari madrasah MT 1. Dan juga dia berkiprah di nasional tentang robotik. Kemarin dia sempat sampai juara berapa, saya kurang tahu. Nanti Ibu sendirilah yang ceritakan prestasinya. Nah,
inilah yang memotivasi teman-teman madrasah lain untuk selalu lebih proaktif dan giat melakukan terobosan baru walaupun di masa pandemik. Jadi pandemik tidak terlalu berpengaruh untuk melakukan aktivitas, Bang. Kemudian selanjutnya hasil lalot. Nah, ini Abang saya perlihatkan hasil program kami di pengawasan tahun 2020 kemarin. Saya pakai Zoom Meeting, Google Meet, Google Form dalam melakukan pengawasan. Ya, apalagi waktu PPKM ini aturannya ketat, ya harus saya memantau lewat daring dengan memakai Google Form dan Zoom Meeting pakai Google Meet. Itu yang dilakukan teman-teman pengawas semua di Kabupaten Jeneponto. Nah, data kami ini Abang 270 saya punya guru negeri dan swasta. 18 madrasah dari semua tingkatan. Jadi kami ini bukan per madrasahnya itu, tetapi per kecamatan. Kecamatannya ada semua madrasah di dalam, saya awasi semua. Saya jadi pengawasnya. Mungkin kalau di Jawa sana dia bagi per tingkatan, apa boleh buat, kami harus lakukan itu karena kekurangan pengawas, Abang, di kami. Nah, tinggal bagaimana kami menyesuaikan, mengkondisikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di setiap tingkatan madrasah itu. Ini hasil yang saya perlihatkan. 88% dari 270 guru binaan saya hanya 240 yang berhasil melakukan pembuatan RPP 1 lembar. Jadi saya lebih banyak mensupport kegiatan intinya itu harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Iya. Ya, saya jadi kegiatan intinya itu kondisikan dengan yang ada sekarang. Ya, hanya kurang lebih 30 orang ini yang tidak hadir. Yang tidak hadir kan disebabkan karena jauh dan jaringannya yang tidak ini, Abang. Oh iya. Iya. Kemudian dari teman ini hasil pembinaan kepala madrasah kami 8 kepala madrasah aliyah, 11 MTS ditambah 4 kepala madrasah MI. Nah, jadi kami melakukan pemantauan itu hanya pakai ini saja, Bang. Karena ini yang paling mudah. Google Form, mereka tinggal mengisi apa yang menjadi kebutuhan data saya. Ya, seperti pemantauan PAT, saya cuma kirim formnya saja, berapa data siswanya, SK-SK-nya diupload lewat Google Form. Jadi tinggal kami lihat di drive saya siapa yang mengisi. Itu pun hanya 75% saja yang bisa lakukan itu, karena secara kebetulan di daerah kami, Abang, itu ada daerah-daerah terpencil sana di gunung yang memang akses Internet. untuk internet nggak ada, Bang. Oh Ya. iya, betul. Jadi ya, kadang juga kita WA nanti 3 hari nanti turun gunung baru terbaca itu WA. Jadi jauh ya. komunikasi tidak terlalu lancar, itu sekitar 30%, Abang. Iya. Ada 20% itu yang tidak melakukan itu. Kemudian saya menyimpulkan di sini. Jadi sebenarnya kalau saya mau bercerita fakta-fakta ini banyaklah, tapi alhamdulillah berkat giat dari teman-teman pengawas yang selalu mencari apa solusi ketika ada seperti ini di sini kami ini menjunjung tinggi rapat internal para pengawas. Jadi ketika ada permasalahan di satu tempat kita bahas bersama, dan ini punya program yang dilakukan oleh Kasipema itu juga memprogramkan setiap bulannya ada rapat koordinasi setiap kepala madrasah bersama dengan pengawas tentang memecahkan persoalan-persoalan pendidikan di madrasah.
Jumlah Jadi pengawas ada berapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Jumlah ya, pengawas di Jeneponto ada berapa, Pak? kami 11 orang, Bang. 2 orang dari PAI, tapi kami gabung. Oh iya. Kami gabung. Jumlah sekolahnya, jumlah madrasah berapa? Semua level dari mulai RA sampai MA itu. Kalau saya sendiri, Bang, sekolah saya. Iya. Kalau saya lebih 20, Bang. Dari 20 sama ya. tingkatan. Ya. Iya. Karena Minimal. saya per kecamatan. Oh iya, per kecamatan. Iya. Nah, itu. Sesuai regulasi kan, kalau Ali itu minimal 7 madrasah. Ya, Benar. melebihi, Bapak ya. Melebihi. Saya punya madrasah MTS 11, Bang. Tambah Alia 8, tambah MA, MI 4. Betul. Ya sudah memenuhi syarat lah. Karena minimal 7 madrasah ya. Karena kalau kelebihan juga kurang terpantau nanti, Pak. Kelebihan kebanyakan juga ya. Apa 20 lumayan juga, Pak nih. Iya. Jadi ini sekedar gambaran rekomendasi kami, Bang, untuk terkait masalah regulasi. Intinya kami jalan sesuai regulasi. Kemarin ini ketat PPKM 4 tetap kita tunggu seperti apa regulasi, karena takutnya kita diklaim apalah, menantang apa. Pada intinya ikuti itu aturannya, kegiatan kita tetap jalan. Sekarang Jeneponto levelnya level 3 kan ya? Jeneponto sekarang, Abang, level 3, tapi dari zona kuning. Iya. Artinya secara regulasi itu boleh tatap muka terbatas, Pak. Jadi benar, nanti Bang. mungkin bisa diceritakan oleh Ibu Kepala mungkin bagaimana persiapan untuk tatap muka, ya kan belum juga ya. Bukan bagaimana nanti kira-kira kiat-kiatnya menghadapi persiapan tatap muka terbatas ya. Jadi begitu. Iya, Bang. Jadi di sini ada kasih pinmat. Oh ya. Saya lihat sudah ada konsep undangan kepada kepala madrasah untuk membahas ini kiat-kiatnya. Oke. Tinggal mungkin hari Senin besok kegiatan itu dilaksanakan. Jadi kepala sekolah, pengawas, dan kepala seksi penmat. Iya, bagus. Ini sedikit ada video, Bang, saya memperlihatkan kesederhanaan kami ke maklum pengawas. Wah, nggak mau terbuka juga ini, Bang. Mungkin linknya nggak masuk mungkin. Oh, belum full mungkin. Yang jelasnya nanti dikirim aja. Iya, kami dengan teman-teman pengawas melakukan pembelajaran interaktif yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana. Jadi teman-teman pengawas yang lain, kami sebenarnya ada sih videonya di sini. Bagaimana caranya, tapi nggak mau terbuka nih, Bang. Ya. Nggak tahu. Ada teknis. Oke, nanti lah. Ya. Disimpulkan aja. Jadi itu untuk sementara, Abang, yang bisa kami ceritakan faktanya. Karena saya mau bicara panjang, nanti ke tekor waktunya teman-teman yang lain komunikasinya. Jadi kami di sini mohon maaf kepada seluruh hadirin. Saya jadi narasumber bukan berarti saya pintar, tetapi saya hanya memberikan menceritakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, dan kemudian siapa tahu di antara teman-teman yang punya solusi terkait pelaksanaan atau permasalahan pembelajaran di lapangan. Nah, itulah gunanya kita sharing lewat podcast madrasah ini. Jadi demikian untuk sementara, Abang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma biqila aqwamutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Nurdin yang telah menyampaikan dari mulai persiapan ya di awal pandemi awal 2020 sampai sekarang, dan tadi dinyatakan juga beberapa kiat-kiat menghadapi persiapan PTM. Baik, kita beralih ke narasumber kedua, itu Bu Hajah Nuraidah. Ibu silakan, monggo memperkenalkan diri. Ibu bagaimana tadi sudah diceritakan secara luas oleh Pak pengawasnya. Ibu mungkin lebih detail lagi bagaimana Ibu menghadapi guru-guru yang kesulitan mengajar, kesulitan bagaimana berinteraksi, dan kiat-kiat seperti apa. Monggo Bu, silakan Bu, silakan. Mic-nya buka Bu, mic-nya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat jajaran Dirjen Pendes Kemenak Republik Indonesia, Bapak Direktur GTK dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Panitia Podcast Pengawas Madrasah, Bapak Lukmanul Hakim, dan yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Didin Setiawan, yang saya hormati Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Jeneponto, alhamdulillah bergabung dengan kita. Alhamdulillah hadir, makasih ya. Ya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Pindrang, bersama beberapa pengawas dari Kabupaten Pindrang saya lihat juga bergabung dengan kita pada sore hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak pengawas kami di MTS Negeri 2 Jeneponto yang sekaligus sebagai Ketua Pekjawas Pak di Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta webinar pada sore hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya mungkin saya akan berbagi pengalaman dan berbagi informasi cerita dari pelosok Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Kabupaten Jeneponto yang berada di selatan bagian Sulawesi Selatan. Kebetulan madrasah kami berada gunungan, di Pak. Ya, pinggir pantai, pegunungan atau pinggir pantai itu? Berada di bagian pegunungan, Pak. Oh. Jadi, ya. Baik, mohon izin saya akan share. Ya, silakan Bu. Ya, share screen. Ya, sudah ada Pak. Sudah nampak Bu, silakan. Ya, baik. Mohon izin, alhamdulillah kami di MTS Negeri 2 Jeneponto mungkin akan bercerita sedikit Pak, karena kami baru saja diberi amanah di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto, tepatnya pada tanggal 26 Juli kemarin. Jadi tepat hari ini 1 bulan 5 hari kami berada di wilayah MTS Negeri 2 Jeneponto, sehingga saya mungkin akan mengawali dari pengalaman di madrasah sebelumnya. Kami adalah salah seorang guru yang ditempatkan dari awal di Kabupaten Jeneponto, yang walaupun bukan juga berlatar belakang penduduk asli Kabupaten Jeneponto tapi dari kabupaten lain, namun ini tidak mengurangi semangat untuk tetap berjuang dalam rangka untuk memajukan madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto pada khususnya dan pada umumnya di seluruh Kementerian Agama di Republik Indonesia. Jadi kami lahir dari Takalar, salah satu kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Jeneponto. Kemudian golongan kami sudah pembina tingkat 1, sekarang Kepala MTS Negeri 2 Jeneponto, yang sebelumnya adalah Kepala MTS Negeri 1 Jeneponto. Adapun riwayat kami, kebetulan tahun 2016 kemarin itu kami berada pada lingkaran kepala madrasah berprestasi di tingkat nasional. Kemudian 2017 juga berada dalam lingkaran guru inspiratif yang terpilih sebagai guru inspiratif tingkat nasional di 2017. Tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari sebagai seorang fasilitator nasional, berangkat dari kabupaten, provinsi, kemudian nasional di DBE, USAID, DBE dan prioritas. Kemudian juga sering digunakan juga sebagai fasilitator pada kurikulum 2013 kemarin oleh pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu dari pengalaman-pengalaman inilah yang kami terapkan di madrasah. Kemudian kalau di organisasi Pak, kami adalah Sekretaris Umum KKM MTS Sulawesi Selatan, kemudian Ketua Bidang DPW PGMI Sulsel, pengurus juga termasuk pengurus Pergumapi Pak, Persatuan Guru Madrasah Penulis Indonesia,
dan yang terakhir ini adalah Ketua Dharma Wanita Kemenak. Saya mengambil di sini madrasahku ladang ibadahku. Kenapa saya mengambil satu judul seperti ini? Karena kami menganggap bahwa apapun yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan semangat yang tinggi itu akan menjadi ladang pahala buat kita, baik untuk di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Sehingga ini selalu yang menjadi motivasi dan semangat untuk selalu berbuat. MTS Negeri 1 Jeneponto, Pak, sebelumnya sedikit saya berbagi ini informasi. Adalah madrasah yang berada di kota Kabupaten Jeneponto. Nah, madrasah yang sekarang kami tempati itu adalah madrasah yang berada di pelosok kecamatan, maksudnya berada di kecamatan Kabupaten Jeneponto. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Pengawas bahwa itu kurang lebih 15 km dari kota Kabupaten Jeneponto. Kemudian salah satu modal dasar kami di madrasah, saya hanya mengupas sedikit ini, adalah bagaimana menjalin satu kekuatan dengan para stakeholder madrasah, yaitu tentu dengan harmonisasi yang kuat, sehingga ini mampu mewujudkan segala program yang kita telah tetapkan bersama. Nah, kunci keberhasilannya di sini adalah tentu dengan harmonisasi, kemudian berbasis partisipatif, dan juga tentu adalah dengan memprioritaskan skala prioritas. Karena bagaimanapun juga kalau ini tidak terjalin dan tidak terlaksana, maka tentunya ini akan tidak menghasilkan sesuatu yang punya makna dan punya arti di satu lembaga. Ya, madrasah ini alhamdulillah luar biasa banyak jumlah siswanya. Di MTS Negeri ini adalah 1.000 lebih, di MTS Negeri 1 sebelumnya. Namun tentu ini adalah beragam kegiatan yang kita lakukan. Nah, adapun rahasia meraih keunggulan madrasah kami, yaitu yang berawal dari harmonisasi, menjalin harmonisasi baik antara kepala madrasah dengan guru, dengan siswa, siswa dengan masyarakat. Inilah yang bukti kuat untuk bisa membantu dalam mewujudkan segala program yang telah ditetapkan di madrasah. Kemudian tentunya banyak hal yang menjadi kebijakan-kebijakan yang kami lakukan sebelumnya, dan ini tetap saya lakukan di madrasah yang sekarang yang saya tempati. Jadi membangun mitra dengan berbagai instansi terkait, dengan organisasi-organisasi dan kelembagaan, baik di perguruan tinggi maupun organisasi sosial. Karena ini adalah bagian yang bisa benar-benar mendukung program madrasah. Kemudian ini adalah pihak luar, kebetulan Pak Pengawas itu adalah wilayahnya semua, baik di tempat kami sebelumnya maupun sekarang. Jadi makanya saya agak mengangkat sedikit tentang pengalaman di madrasah sebelumnya. Inilah yang kami lakukan di madrasah sebelumnya. Kemudian program kemitraan ini luar biasa, kita banyak membangun kemitraan dengan berbagai instansi. Kalau mau disebutkan satu persatu ini luar biasa banyak, jadi termasuk dunia usaha, kemudian stasiun televisi, itu adalah bagian dari kemitraan kita. Kemudian dukungan kebijakan yang kami sampaikan tadi seperti partisipatif, tidak mengambil satu keputusan hanya sepihak, tetapi ini benar-benar kita bicarakan secara bersama, sehingga ini saling menguatkan. Kemudian ini adalah manajemen kita di madrasah tentu adalah menjadikan lingkungan madrasah untuk mewujudkan segala visi dan misi yang telah kita tetapkan bersama. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatannya. Kemudian di bagian pembelajaran itu memang kita memprioritaskan adalah bagaimana membuat satu pembelajaran yang sifatnya bisa merangsang anak-anak untuk berpikir kreatif, kemudian inovatif, dan banyak hal yang bisa menumbuhkan semangat dan motivasi untuk cinta belajar bagi anak-anak kita. Apa yang dilakukan ini adalah merupakan sebuah dukungan dari kebijakan seorang pimpinan atau kepala madrasah. Nah, dalam hal peningkatan SDM bagi tenaga pendidik dan kependidikan, ini tentu harus lebih diperkuat dan lebih diprioritaskan. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencerdaskan peserta didik kalau pendidiknya sendiri yang lemah dalam hal
sumber dayanya seperti itu. Jadi inilah yang senantiasa kita skala prioritaskan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lain yang kami lakukan di madrasah, baik sarprasnya dan sebagainya ini yang muncul seperti ini. Alhamdulillah, ini adalah salah satu foto Pak Bupati yang sementara melakukan penanaman pohon di madrasah. Tentu ini menggambarkan bahwa ini adalah dukungan dari pemangku jaringan ini. Mungkin jaringan internet ya, Ibu Haji. Karena mereka di sana Bang, di madrasahnya itu. Oh iya ya. Tidak sekedar berbuat, tetapi memang punya rencana dan ya. Ya. Strategis yang kuat dalam rangka untuk memajukan. Selanjutnya, manfaat kepada kami di madrasah, ini adalah kegiatan literasi kita. Jadi sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini beberapa kegiatan yang tetap berjalan seperti biasa, walaupun itu hanya terbatas. Nah, ini salah satu program-program unggulan di madrasah kita, yaitu tahfizul Quran. Ini berjalan. Jadi walaupun di masa sebelum pandemi tetap berjalan, sampai ke masa pandemi ini tetap terlaksana dengan baik. Madrasah digital, English Club, itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi program prioritas. Kemudian salah satu kegiatan pembiasaan seperti ini adanya, dan selanjutnya kegiatan pembiasaan yang lain seperti sarapan sehat, literasi dan sebagainya. Ini tentunya bagian datang di madrasah itu selalu kita sampaikan hal-hal yang demikian untuk tetap dilakukan, dijadikan sebagai pembiasaan. Nah, untuk pengajian rutin dan hatam Al-Quran ini di masa pandemi, jadi tetap kita laksanakan sebagai bagian untuk menguatkan keimanan kita, tidak mudah terpuruk dan tidak mudah mengalah dalam hal situasi, tetapi kita harus punya semangat dan motivasi untuk selalu bergerak. Masa pandemi tidak mengurangi semangat kita, seperti itu adanya. Nah, alhasil saya mungkin agak mempercepat ini karena hanya bagian dari ini kegiatan intra dan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ini begitu banyak. Selanjutnya kegiatan PHBI, salah satu dukungan madrasah. Alhamdulillah seringnya kita menghadirkan beberapa pejabat untuk hadir di madrasah. Tentu ini adalah bagian dari bagaimana memberikan support kepada kita, bagaimana memberikan motivasi dan bimbingan kepada kita di madrasah, sehingga secara tidak langsung teman-teman akan tersentuh sendiri dalam rangka untuk memajukan madrasah. Ini ada kunjungan dari Direktur KSKK, Biro Kepegawaian, Pusdiklat. Sudah banyak pejabat dari Jakarta ya, Pak? Alhamdulillah, ada beberapa, termasuk Pak Fahmi, Mahsusi, pernah ke madrasah, Pak Dr. Suwardi, alhamdulillah, Pak Dr. Zulkifli. Biasanya sih kalau ada tamu dari pusat, Pak, biasanya dibawa kunjungan ke madrasah kami sebelumnya. Bagus. Iya. Sudah clear ya, alhamdulillah. Hasil dari ini, Pak, alhamdulillah, yang kami lakukan itu alhamdulillah kita luar biasa sukses di madrasah. Yang tadinya madrasah tidak diminati, alhamdulillah madrasah mampu menolak pendaftar peserta didik baru itu di atas 50% kemarin kita di MTS. Nah, apa yang kami lakukan semuanya ini adalah tentu berkat bimbingan, dukungan, dan arahan dari Bapak Pengawas beserta Kasipenmat,
kabupaten kota. Jadi luar biasa memberikan support dan bimbingannya kepada kami di bawah di madrasah, sehingga hasilnya seperti ini Pak. Alhamdulillah madrasah itu mampu bersaing di olimpiade, kemudian di tingkat internasional, bahkan Silat ya. ya pencak silat Pak. Kemudian juara pramuka di tingkat nasional, juara umum O2SN, dan tahun kemarin ini kita mengikuti lomba robotik walaupun di masa pandemi. Yang Surabaya ya? Oh betul. Iya, di Surabaya Pak kemarin, terus baru-baru ini di tahun kemarin di Bogor di pelaksanaannya. Kemudian apa yang kami hasilkan yaitu juara 1 madrasah berprestasi di tingkat nasional, kemudian mendapatkan akreditasi tertinggi di Sulawesi Selatan, yang mana sebelumnya itu akreditasi C dengan nilai luar biasa di bawah, seperti itu. Tentu ini adalah berkat apa yang kami lakukan sebelumnya. Kemudian ini kepala madrasah berprestasi di tingkat nasional, adiwiyata nasional, madrasah ramah anak. Kesuksesan ini menjadi motivasi luar biasa pada kami, menjadi pengelola keuangan terbaik di provinsi, guru inspiratif tingkat nasional, kemudian juga pernah meraih juara Expo Madrasah di tingkat nasional di Jogja kemarin, salah satu bagian. Dan ini madrasah ini menjadi wisata tempat OL, observasi lapangan bagi Balai Diklat, dan beberapa kunjungan studi banding dari provinsi lain, juga pernah dari Riau, dan juga dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan pokoknya Sulawesi, bagian Sulawesi ini Pak, alhamdulillah sudah pernah berkunjung ke madrasah. Lalu apa yang kami lakukan? Semuanya ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa buat kami. Nah, apa yang kami lakukan di MTS sebelumnya, inilah yang kami jadikan dasar untuk bergerak di MTS Negeri 2 Jeneponto. Jadi sebelum disampaikan tadi oleh Bapak pengawas kami, bahwa sebulan bersama MTS Negeri 2 Jeneponto Pak, itu saya menggenjot mulai dari pada saat pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, itu pada tanggal 26, maka pada tanggal 28 itu saya langsung melakukan aksi ke madrasah dengan lebih awal mengunjungi para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kelara, di wilayah sekitar MTS Negeri 2 Jeneponto. Kenapa? Karena ini kecamatan ini terkenal dengan adatnya, terkenal dengan kastanya, sehingga ini benar-benar membutuhkan trik dan strategi yang jitu untuk bagaimana bisa berbuat dan berkarya di madrasah, dan bisa didorong dan dibantu oleh warga madrasah pada umumnya, seperti itu. Nah, MTS Negeri 2 Jeneponto ini adalah madrasah yang berdiri pada tahun 1961. Dulu masih istilahnya MTS Filial Tolo. Kemudian pada tahun 1997 madrasah ini dinegrikan dan menjadi Madrasah Negeri Kelara karena berada di Kecamatan Kelara. Kemudian pada tahun 2016 kemarin berdasarkan SK Menteri Agama, ini menjadi namanya kembali menjadi MTS Negeri 2 Jeneponto. Adapun profil dari MTS Negeri 2 Jeneponto ini Pak seperti ini. Jadi lumayan luas. Madrasah ini pernah mendapatkan tambahan lahan itu kurang lebih 1 hektar. Jadi ini yang masih lahan sebelumnya. Kemudian MTS Negeri 2 Jeneponto saat ini jumlah siswanya itu sebanyak 721, yang mana sebelumnya 850 di tahun 2019, 2020, kemudian 2020, 2021 790, dan di 2021, 2022 yang saat ini adalah 721 orang. Nah, ini dengan melihat skala ini Pak akan menjadi catatan di pikiran kami, di otak kami, bahwa skala jumlah siswa yang muncul itu sudah memberikan warna di pikiran kami, kira-kira strategi apa yang kami harus lakukan supaya tidak mengalami penurunan seperti itu. Jadi ini akan menjadi pemikiran buat
jumlah siswa ini tidak lagi menurun di tahun mendatang, tetapi malah menjadikan madrasah ini bertambah jumlah peserta didiknya seperti itu, karena Jadi tantangan luas ya? lahan. Tantangan. Ya, tantangan, betul Pak, tantangan buat kami. Tantangan dan peluang buat kami seperti itu. Selanjutnya ini tenaga pendidiknya sebanyak 67 bersama dengan staf. Jadi jumlah gurunya sebanyak 41 orang untuk PNS, kemudian honorernya 25 orang, kemudian untuk stafnya sebanyak 2 orang pegawai negeri dan honorernya sebanyak 4 orang. Oh. Sangat terbatas untuk staf di Kabupaten Jeneponto. Adapun visi dan misinya ini unggul dalam prestasi IPTEK, IMTAK dan yang berselingkuhan dengan berbagai misi yang ada. Tentu ini akan menjadi catatan untuk bisa meraih visi yang telah ditetapkan. Oke. Ya, jadi pada saat ini kemarin Pak, pengambilan sumpah di tanggal 26 Juli, kami langsung melakukan aksi ke silaturahmi dengan atau tripika masyarakat, jadi ke kantor camat, kemudian ke polsek, ke Danramil, kemudian komite, dan berbagai macam tokoh agama yang ada di Kecamatan Kelar. Tentunya ini harapan kami, semoga mereka mampu memberikan bimbingan dan mampu diajak untuk bagaimana membangun madrasah kita ke depannya. Selanjutnya, dukungan awal yang kami bawa dari pengalaman di MTS untuk proses harmonisasi Pak. Jadi saya berawal dari apa yang kami lakukan tadi, kemudian membangun kerjasama dengan para guru, kemudian orang tua siswa, mengunjungi orang tua siswa. Ini adalah salah satu gambaran kami langsung bergerak menuju ke siswa-siswa yang kami melihat catatan tidak pernah mengikuti pembelajaran daring. Jadi sebagai bagian dari membangun harmonisasi antara guru dengan orang tua siswa, walaupun dia dengan latar belakang yang sangat terbatas, tetapi tidak menjadikan halangan untuk kami bisa membangun hubungan dengan bagus antara pihak madrasah dan orang tua siswa. Kemudian ini adalah salah satu gambaran bagaimana membangun harmonisasi di madrasah. Karena ini adalah satu kekuatan. Jadi apapun yang mungkin kita makan apa, walaupun itu hanya sebungkus Indomie, tetapi kalau kita makan bersama, maka tentunya warga madrasah merasa diayomi, merasa dimiliki, sehingga itu dengan sendirinya akan menarik perhatian dan bisa membangkitkan mereka untuk selalu bekerja secara bersama-sama. Yang barokah ya. Ya, begitu kira-kira, Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan kami di MTS Negeri 2 Jeneponto, jadi hari ketiga ini saya langsung melakukan rapat bersama dengan menghadirkan Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, pengawas madrasah, kemudian perwakilan orang komite. Ini kami lakukan secara Zoom karena benar-benar kemarin itu kita tidak bisa melakukan secara tatap muka, sehingga itu kami melakukan pertemuan secara online melalui Zoom meeting. Kemudian berselang beberapa hari kemudian itu sudah bisa ada pertemuan, tetapi itu sangat terbatas, sehingga saya melakukan rapat koordinasi secara tatap muka bersama dengan Bapak pengawas. Kenapa? Karena ini saya menganggap bahwa ketika kita langsung dengan mereka, maka itu akan semakin membangun semangat mereka untuk bagaimana bergerak secepatnya. Lalu hasil dari itu, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di MTS Negeri 2 Jeneponto itu kami lakukan dengan berbagai aplikasi, tentunya e-learning, Google Classroom, melalui WhatsApp, dan Zoom Meeting, dan berbagai macam aplikasi yang dilakukan oleh teman-teman di madrasah. Adapun yang belum menguasai, maka ini akan diberikan pembimbingan dari teman sejawat, supaya ini bisa menyebar luas terkait bagaimana penggunaan IT di teman-teman para tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian selain daring, dengan melihat perkembangan jumlah siswa yang hadir dalam daring karena keterbatasan jaringan dan kuota bagi para orang tua siswa, maka kami melakukan kunjungan rumah bersama dengan teman-teman guru.
Dan ini bahkan ada siswa Pak itu yang sangat jauh, itu dijangkau sampai ke pelosok kaki gunung, itu harus dijangkau dengan jalan kaki. Jadi siswa ini yang agak sangat terkendala dalam rangka untuk mendapatkan akses atau hak yang sama dari teman-temannya yang berada di sekitar madrasah. Sehingga itu teman-teman melakukan kunjungan dengan mewanti-wanti bahwa diharapkan kepada seluruh siswa ini mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Kalau dia tidak bisa mengikuti secara daring, maka ini wajib hukumnya kepada para pendidik untuk membelajarkan, apakah menghadirkan ke madrasah secara bergantian, ataukah kita melakukan kunjungan rumah dengan membawa buku-buku pelajaran atau membawa laptop untuk memberikan pembelajaran dengan cara mengumpulkan beberapa siswa yang berdekatan, mungkin 1 sampai 5 orang, lalu dibelajarkan di tempat siswa ya, di rumah siswa. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu kami juga tetap memberikan support dan motivasi kepada para teman-teman pendidik untuk tidak terhalang oleh masa pandemi, yaitu dengan melakukan pembimbingan. Jadi alhamdulillah Pak, kemarin itu berjalan 2 minggu, kami melakukan pembimbingan di KSM. Anak-anak kita mengikutkan KSM. Alhamdulillah ketiga-tiganya ini walaupun ada yang hanya harapan, tetapi ini adalah kali ada yang juara 1 Pak, dan harapan 1. Alhamdulillah. Hebat. Walaupun beberapa tahun terakhir konon informasi dari teman-teman yang ada di madrasah ini itu belum pernah tembus untuk jangankan harapan apalagi juara. Tetapi ini adalah kali pertama mereka bisa berada di posisi itu, sehingga ini hebat. Saya genjot untuk tetap belajar dengan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para tenaga pendidik dan siswa untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, jadi insya Allah siap mengikuti seleksi berikutnya untuk di tingkat provinsi. Kemudian kegiatan lain Pak, alhamdulillah karena berbekal pengalaman di robotik kemarin di MT1, madrasah ini adalah kali pertama mengikuti robotik. Jadi benar-benar mulai dari nol, alat-alatnya juga dari nol, dengan anggaran yang terbatas, yang sudah tidak mampu untuk membeli robot, tetapi karena semangat juang untuk meraih prestasi, maka kami berupaya bagaimana caranya supaya ini kegiatan eskul ini, karena ini adalah kegiatan yang sangat bergensi, sehingga alhamdulillah bisa berada pada posisi saat ini. Tadi malam tim MTS Negeri 2 Jeneponto telah mendaftar untuk MRC 2021 dan sisa menunggu pengumuman di tanggal 8 September. Mudah-mudahan bisa lolos 30. Amin. Mudah-mudahan masuk, Bu. Ya. Bagus. Saya berharap sekali Pak, karena kenapa? Sebagai bagian untuk membelajarkan anak-anak bahwa di saat sekarang ini luar biasa kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan teknologi. Sehingga dengan membelajarkan lebih awal, maka itu akan membangun semangat mereka untuk bisa lebih berkarya dan berinovasi. Seperti itu. Selain itu, ini agak bersamaan Pak pengawas kami Pak menyampaikan, ini Ibu kemarin sibuk sekali sampai saya harus bermalam setengah malam di madrasah, dan rata-rata pekan ini kami balik ke rumah Pak sekitar jam 1 malam. Malam sekali. Walaupun saya menempuh perjalanan dari madrasah ke rumah itu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Tapi alhamdulillah karena semangat bersama teman-teman ingin meraih prestasi, tetap ikhlas dan tetap semangat untuk bekerja, insya Allah. Sehingga yang kita benahi ini Pak sekarang adalah Adiwiyata, insya Allah siap menuju Adiwiyata nasional. Pengalaman kami di MTS Negeri 1 Jeneponto yang membawa madrasah satu-satunya di Kabupaten Jeneponto dan pertama untuk mendapatkan Adiwiyata, mulai dari kabupaten, provinsi, dan nasional. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa membawa MTS Negeri 2 Jeneponto untuk juga bisa menyandang Adiwiyata nasional. Amin. Ini adalah gambaran teman-teman kerjasama mereka dan siswa kita di madrasah untuk sebuah
jati diri lembaga, yaitu Adiwiyata Nasional. Inilah yang kami lakukan untuk saat ini, dan berbagai banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Saya sedikit berbagi Pak ini teman-teman yang yang kebetulan ini ada link videonya. Ya. Hasil karya guru-guru ini ya. Sebentar Pak, ini masih jadi saya mengambil satu ini Pak, bahwa prestasi yang tinggi itu tidak hanya bisa diraih dengan hal yang biasa, tetapi itu harus diraih dengan kerja keras, profesional, dan strategi yang bermutu atau strategi yang jitu. Jadi saya sangat tertarik Pak dengan judul yang Bapak sampaikan di yang disampaikan di webinar ini. Jadi saya dengan melihat judulnya langsung tertantang Pak, wah luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa berada dalam zona seperti ini, punya usaha dan kerja keras dan punya strategi yang jitu untuk memajukan sebuah. Ya, mungkin saya akan share Pak yang video perjalanan teman-teman. Iya. Ya, saya sedikit mungkin. Atau nanti linknya kami minta aja Bu nanti ya. Kami share nanti di grup WA aja nanti kan. Oh iya Pak, iya boleh Pak, boleh. Oke. Karena waktu juga Bu, kita sudah jam 5 sore waktu bagian barat, di Ibu sudah jam 6 ya, jam 8:16. Mungkin ada waktu sebagai kata penutup closing mungkin Bu terakhir sebelum kami kembalikan ke moderator. Silakan Bu, closingnya apa Bu untuk closingnya penutup? Iya. Penutup dari kami Pak, bahwa MTS Negeri 1 Jeneponto, pandemi COVID bukanlah sesuatu penghalang untuk membelajarkan anak-anak, bukanlah sesuatu hal yang yang menurunkan semangat anak-anak untuk selalu berkreasi dan berkarya. Demikian pula dengan teman-teman, bahwa di masa pandemi jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak bekerja secara maksimal, tapi mari kita bekerja maksimal dengan ikhlas dan tulus untuk memajukan madrasah dan untuk menumbuhkan, menghasilkan anak-anak yang kreatif, anak yang cerdas, anak yang jujur dan berakhlakul karimah. Seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi ini benar-benar tidak menjadikan satu konten atau tidak menjadikan sebagai satu halangan untuk kami bisa berkarya dan berbuat di madrasah. Amin. Oke. Sukses. Ya, dari kami kasih. Saya ingin sekali untuk kirim videonya perjalanan teman ini ke gunung Pak, untuk membelajarkan siswa. Minta linknya ke Pak Pengawas, nanti kami share sini dan kami nanti siarkan di room GTK nanti itu video. Oh iya Pak, ya. Terima kasih banyak Pak dari kami. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebagai closing dari Ibu barusan, terima kasih atas prestasi yang telah Ibu sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Ini insya Allah mau ditonton oleh semua madrasah se-Indonesia ini, karena linknya ini punya GTK, jadi itu mungkin menjadi inspirasi bagi madrasah lain yang mungkin masih sedang berjuang. Baik, saya kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin sebagai closing statement-nya, silakan 1 menit saja untuk memberikan penutup. Pak Nurdin, silakan Pak. Ya, ada dong Mas. Halo. Ya, silakan Pak Nurdin memberikan closing statement untuk penutup. Ya, closing statement-nya sederhana aja Bang. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Betul. Siap. Itu aja Bang. Di mana kemauan, di situ pasti ada jalan. Siap. Itu aja. Oke. Terima kasih Bang. Ya baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga kita dibatasi oleh durasi ini hanya 1 jam. Tapi insya Allah setelah ini berakhir, Bapak Ibu mau ngobrol di luar ini boleh saja. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Lukman sebagai host untuk menutup closing. Dan setelah ini rekaman akan kami tutup dan nanti boleh setelah ini untuk bincang-bincang lebih lanjut. Kepada Pak Lukman, kami silakan untuk menutup. Pak Lukman, monggo. Ya, terima kasih Pak Didin yang sudah memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber.
kepada Bapak Nurdin SHGMM, kepada Ibu Haji yang sudah menyampaikan paparannya. Juga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu Kasih Penmat yang hadir pada kesempatan ini. Saya aturkan terima kasih dan menghargai tingginya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sharing ilmu di kesempatan sore hari ini. Kita akhiri saja dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.